Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'da. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana Supandi dari kelas R8A dalam mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan NPM 2021 15500 149. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep alam semesta dan tata surya. Seperti itu. Jadi pada hari ini kita akan memulai perjalanan yang luar biasa. Bukan ke tempat yang jauh di bumi, melainkan kita akan menembus batas imajinasi. Karena kita akan menjelajahi tentang alam semesta, tentang kosmos, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Carl Sagan, yakni the cosmos is all that is or ever was or ever will be, yang mana artinya adalah kosmos adalah segala sesuatu yang ada, yang pernah ada, dan yang akan ada. Itu menggambarkan betapa luasnya kosmos atau alam semesta kita yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Baik, tanpa panjang kalam kita mulai perjalanan kita pada hari ini, yang mana ini adalah peta perjalanan kita di kosmos. Ya, kita akan membahas tentang apa itu alam semesta, kita akan membahas tentang galaksi-galaksi, tentang bintang, tentang tata surya kita juga akan mengenal tentang planet-planet yang ada di dalam tata surya kita dan objek-objek lain di dalam tata surya kita. Selain itu, nanti di akhir juga akan ada kuis pengetahuan alam semesta, seperti itu. Kita mulai perjalanan kita yang pertama, yaitu tentang apa itu alam semesta. Bisa dikatakan alam semesta atau kosmos sebagaimana yang telah disinggung di awal, ia adalah segala sesuatu yang ada, seperti itu, yang mana secara definisi alam semesta itu berisikan tentang ruang dan waktu, materi, energi, planet, bintang, galaksi, dan lain-lain. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam dunia kita, alam semesta kita, baik itu ruang dan waktu, baik itu planet-planet, bintang, galaksi, itu semua adalah definisi dari alam semesta. Jadi segala sesuatu yang ada itu adalah alam semesta. Itu menggambarkan betapa luasnya ukuran dari alam semesta yang tidak terbayangkan, seperti itu. Dan ukuran yang tidak terbayangkan ini itu menggunakan konsep skala kosmik atau tahun cahaya. Jadi jarak antara planet kita, jika kita ingin ukur ya, dengan planet lain atau dengan matahari atau bahkan dengan bintang lain yang ada di alam semesta itu menggunakan konsep skala kosmik atau tahun cahaya, seperti itu. Karena kecepatan yang digunakan adalah kecepatan cahaya mencapai suatu titik, seperti itu sangat cepat, dan itu menggambarkan ukuran yang tidak terbayangkan dari alam semesta kita. Dan asal mula alam semesta ini juga mungkin teman-teman sudah mengetahui, ada salah satu teori yang disebut dengan teori Big Bang, yang mana teori ini mengatakan bahwasannya alam semesta ini lahir karena diawali dengan adanya dentuman yang besar atau Big Bang, ledakan yang besar yang mengakibatkan terbentuknya alam semesta, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menjelajahi tentang galaksi-galaksi yang menjadi rumah dari miliaran bintang. Nah, ini dia galaksi. Galaksi secara definisi adalah kumpulan bintang, gas, debu, dan materi gelap yang terikat oleh gravitasi. Nah,
Galaksi yang kita tinggali saat ini itu dikenal dengan galaksi Bima Sakti, yaitu tempat tata surya kita berada, yang diperkirakan memiliki 100 sampai 400 miliar bintang. Bisa dibayangkan betapa luasnya galaksi kita. Sedangkan tata surya kita saja itu bintang terdekatnya adalah matahari yang sangat begitu besarnya. Begitu bisa kita bayangkan betapa banyaknya bintang, miliaran bintang, dan dari miliaran bintang itu bisa kita bayangkan juga betapa luasnya galaksi kita. Seperti itu. Nah, lalu ada jenis-jenis utama dari galaksi itu. Yang pertama ini adalah jenis spiral, yang mana memiliki bentuk lengan berputar sebagaimana yang ada di layar ya. Itu adalah contoh galaksi spiral, dan galaksi Bima Sakti kita itu termasuk ke dalam galaksi spiral seperti itu. Lalu selanjutnya juga ada galaksi yang berbentuk elips ya, yang berbentuk oval dengan sedikit gas dan debu. Lalu ada galaksi dengan bentuk tak beraturan, yang bentuknya itu tidak teratur, dan seringkali galaksi ini adalah galaksi hasil tabrakan antar galaksi, sehingga bentuknya menjadi tidak teratur seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya ada bintang yang bisa kita sebut sebagai bola api kosmik. Jadi bintang-bintang yang kita lihat di langit setiap malam itu adalah bola raksasa gas panas yang berisikan hidrogen dan helium, sehingga memancarkan cahaya dan panas melalui reaksi fusi nuklir. Mungkin kita melihat bintang di langit itu kan terlihat kecil ya, tapi itu menunjukkan bahwasannya bintang yang ada dan kita lihat setiap malam itu letaknya sangat jauh dari bumi tempat kita berpijak seperti itu. Karena jauh itu maka terlihat kecil. Bintang terdekat saja, yaitu matahari, itu memiliki jarak yang sangat jauh dari bumi kita. Bisa kita bayangkan dengan bintang-bintang yang kita lihat ketika malam, itu semakin jauh lagi jaraknya dari bumi tempat kita tinggal. Seperti itu. Nah, bintang sendiri itu terbentuk di dalam nebula atau awan gas dan debu raksasa yang menjadi akibat dari gravitasi seperti itu. Lalu ada juga siklus hidup bintang, yang mana bintang ini akan lahir tadi seperti yang dijelaskan, berasal dari nebula akibat gravitasi. Lalu ia akan hidup membakar bahan bakar sehingga ia akan memancarkan cahaya dan panas. Lalu ketika habis ia akan mati dan menjadi katai putih, bintang neutron, atau black hole, lubang hitam, tergantung dengan masanya. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata surya atau lingkungan kosmik kita. Tata surya kita seperti yang kita kenal memiliki pusat atau titik tengah, yakni matahari, yang merupakan bintang tunggal yang menarik semua objek dengan gravitasinya. Nah, adapun teori yang mengatakan bahwasannya matahari adalah pusat dari tata surya kita, itu disebut dengan istilah heliosentris, istilah yang kita kenal sekarang. Dan sedikit sejarahnya, ketika abad pertengahan dulu itu masyarakat belum mengenal teori heliosentris. Ketika itu mereka lebih mempercayai teori geosentris atau teori yang mengatakan bahwasannya bumi adalah pusat dari tata surya kita, sehingga planet-planet lain termasuk matahari itu mengelilingi bumi. Tetapi kemudian teori itu terbantahkan dengan adanya teori heliosentris yang mengatakan bahwasannya bumi dan planet-planet lain itu berputar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya kita. Seperti itu. Adapun dalam tata surya kita ada 8 planet yang diakui ya. Lalu juga ada 5 planet kecil, ada asteroid, komet, meteorit, dan berbagai gas serta debu-debu lain. Nah, lalu diperkirakan juga dari awan debu raksasa. Oke.
Selanjutnya kita akan mengenal planet-planet. Yang pertama adalah planet yang paling dekat dengan matahari yang kita sebut sebagai planet Merkurius. Ciri khas dari planet ini ialah memiliki permukaan yang berbatu, banyak kawah, dan tidak mempunyai atmosfer yang signifikan. Nah, karena ia sangat dekat dengan matahari, ia memiliki suhu yang sangat ekstrim, yakni sangat panas ketika siang hari, tetapi sangat dingin ketika malam hari. Untuk ukuran, planet Merkurius adalah planet yang terkecil dalam tata surya kita, seperti itu. Selanjutnya, planet yang kedua adalah planet Venus, planet yang memiliki posisi kedua dari matahari. Planet ini memiliki ciri khas permukaan yang panas, atmosfer yang tebal beracun didominasi oleh karbon dioksida, memiliki awan asam sulfat yang tebal, dan efek rumah kaca yang ekstrim. Sehingga menyebabkan planet ini memiliki suhu yang ekstrim dan menjadi planet terpanas di tata surya, memiliki suhu permukaan yang cukup panas sehingga melelehkan timbal. Untuk ukuran, planet ini secara ukuran itu mirip dengan bumi, bahkan disebut sebagai saudara kembar bumi. Dan kita juga bisa melihat planet Venus ini ketika pagi hari, jika cuacanya cerah dan tidak terganggu oleh polusi cahaya, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah planet yang menjadi tempat tinggal kita semua, umat manusia, dan sampai sekarang menjadi salah-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan, yakni adalah planet Bumi, yang mana ini adalah satu-satunya planet yang diketahui memiliki air dalam bentuk cair dan mendukung kehidupan. Itulah mengapa kita manusia serta tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan itu bisa tumbuh dan hidup di planet ini. Secara atmosfer, planet ini kaya akan oksigen dan nitrogen, melindungi dari radiasi dan meteorit. Dan planet kita juga memiliki satu satelit alami yang kita sebut sebagai bulan, seperti itu. Selanjutnya kita akan menuju ke Mars, yang mana ini merupakan planet keempat dari matahari. Ciri khasnya ia memiliki permukaan yang berbatu, warna kemerahan, memiliki kutub es, gunung berapi besar, dan ngarai raksasa. Serta diperkirakan terdapat air di Mars pada masa lalu, gitu. Untuk suhunya, ia sangat bisa dibilang cukup ekstrim dengan suhu dingin dan suhu rata-rata di bawah titik beku. Dan ia juga memiliki variasi suhu yang signifikan antara siang dan malam, seperti itu. Dan Mars ini adalah planet terkecil kedua di tata surya. Secara ke tingkat probabilitas untuk ditinggali, Mars bisa dibilang menjadi salah satu planet yang mungkin memiliki kemungkinan kecil, tapi memiliki kemungkinan yang paling mendekati untuk bisa kita tinggali selain bumi, meskipun masih membutuhkan berbagai macam observasi untuk mengetahui lebih lanjut apakah planet Mars ini layak atau tidak kita tinggali selain bumi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada planet Jupiter yang merupakan planet kelima dari matahari, dan ciri khasnya ini merupakan planet terbesar dari tata surya kita, yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, serta memiliki bintik merah raksasa. Dan planet ini juga memiliki banyak satelit alami atau bulan dengan suhu yang sangat dingin di lapisan atmosfernya, meskipun intinya sangat panas. Dan ini merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Selanjutnya kita akan menuju ke planet yang paling ikonik karena ia memiliki cincin. Ya, ini adalah planet Saturnus, planet
keenam dari matahari, yang memiliki ciri khas dengan cincinnya yang besar, yang merupakan adalah es dan juga batuan. Ia adalah raksasa gas hidrogen helium dengan banyak bulan termasuk Titan yang memiliki atmosfernya sendiri. Untuk suhu planet Saturnus ini sangat ekstrim, yang ini sangat dingin di lapisan atas atmosfernya, dan ia merupakan planet kedua terbesar dalam tata surya kita. Selanjutnya ada planet ketujuh, yakni planet Uranus, yang dikenal sebagai raksasa es biru kehijauan dari air, metana, dan amonia. Ia juga memiliki cincin yang redup dan banyak bulan. Sumbu rotasinya sangat miring sehingga membuat planet ini tampak berguling saat mengelilingi matahari. Untuk suhu, ia merupakan salah satu planet dengan suhu terdingin di tata surya, karena ia merupakan salah satu planet juga yang terjauh sehingga suhunya menjadi sangat dingin. Selanjutnya adalah planet terakhir atau planet yang paling jauh dari matahari. Ia adalah planet Neptunus, yang merupakan planet yang berwarna biru tua. Sebagian besar Neptunus ini terdiri dari es metana, amonia, dan air. Ia juga memiliki atmosfer hidrogen, helium, dan metana dengan badai yang sangat kuat dan memiliki sistem cincin yang samar dan banyak bulan. Planet ini merupakan planet yang sangat terdingin dalam tata surya kita. Hal ini dikarenakan jaraknya yang paling jauh dari matahari, sehingga tidak mendapatkan atau bahkan kurang mendapatkan pancaran sinar matahari seperti itu. Dan planet Neptunus ini merupakan planet terbesar keempat di tata surya kita, seperti itu. Selanjutnya ada objek-objek lain di tata surya kita. Yang pertama ada planet kecil seperti Pluto, Ceres, Eris, yang mana objek-objek langit yang sebetulnya mirip planet tetapi tidak memenuhi kriteria sebagai planet. Mungkin Pluto ketika itu juga sempat ya menjadi salah satu planet yang kita kenal, tetapi dalam penelitian terbaru itu Pluto dianggap terlalu kecil untuk disebut sebagai planet, seperti itu. Lalu selanjutnya juga ada objek lain di tata surya kita, yakni meteor atau batuan angkasa yang tergantung di mana lokasinya. Di luar angkasa, ia bisa berada di luar angkasa, lalu bisa terbakar atau bahkan mendarat ke bumi. Jadi meteor ini adalah batuan angkasa yang terbang di luar angkasa. Dan meteor ini pula lah yang dianggap sebagai penyebab kepunahan dari spesies dinosaurus di bumi ketika itu. Karena meteornya terlalu besar sehingga atmosfer kita itu tidak sanggup membakar meteor itu sampai habis. Dan sisaan-sisaan meteor itu jatuh ke bumi dan menyebabkan kepunahan dinosaurus. Lalu selanjutnya ada asteroid, yakni adalah batuan angkasa tetapi dalam bentuk yang kecil. Nah, asteroid ini sebagian besar berada di dalam sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, seperti yang tadi kita sempat bahas ya. Lalu ada komet yang terakhir, atau bisa kita sebut sebagai bola salju kosmik yang terbuat dari es, debu, dan batuan. Komet ini memiliki ekor saat mendekati matahari. Mungkin teman-teman sudah mendengar komet Halley, yang mana komet itu hanya terlihat beberapa puluh tahun sekali, seperti itu, dan sangat jarang ditemukan, sehingga yang bisa melihat komet adalah bisa kita bilang sebagai orang-orang yang beruntung, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi pada hari ini. Selanjutnya ada sesi kuis untuk mengetes kemampuan dan pemahaman teman-teman atas materi yang telah saya sampaikan. Kita akan memulai kuisnya segera ya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu
itu adalah apa nama galaksi tempat tata surya kita berada. Pilihan jawabannya ada Andromeda, Bima Sakti, dan juga Triangulum. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa planet terbesar di dalam tata surya kita? Pilihan jawabannya ada Bumi, ada planet Uranus, atau planet Jupiter. Dan yang ketiga, pertanyaannya adalah planet manakah yang terkenal dengan sistem cincinnya yang besar dan indah? Silakan dijawab teman-teman. Jika sudah, berikut adalah kunci jawaban yang benar. Itu yang pertama ada Bima Sakti, yang kedua planet terbesar adalah planet Jupiter, dan ketiga planet yang memiliki cincin yakni planet Saturnus. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Dan sebelum saya tutup, saya ingin mengutip sebuah perkataan dari Carl Sagan kembali yang mengatakan bahwasannya, for small creatures such as we, the vastness is bearable only the true love. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.